Berfokus pada peningkatan kapasitas pelabuhan dan tol laut, PT Samudra Indonesia Tbk merupakan perusahaan pelayaran kargo dan logistik yang terintegrasi dengan konektivitas global. Samudra Indonesia memberikan solusi rantai pasokan dan ekosistem bisnis terpadu sebagai bagian dari Logistic Solution Universe. Kami, Momen dari Universitas Jambi, merekomendasikan jual saham Samudra Indonesia dengan harga wajar Rp234,27 dan harga pasar Rp374. Poin pertama, Samudra Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik, yang didirikan oleh Bapak Sudarpo Sastro Satomo dan saat ini memiliki 5 lini bisnis yang difokuskan oleh Samudra Indonesia, yaitu pada bidang pelayaran, pengiriman dan penyimpanan barang, kepelabuhan, pengelolaan properti aset perusahaan, dan bidang samudra agensi. Dengan didukung juga oleh 6.000 karyawan serta memiliki 150 lebih anak perusahaan. Pada akhir tahun 2021, pemegang saham mayoritas Samudra Indonesia dimiliki oleh PT Samudra Indonesia Tangguh, yaitu 57,98% dan PT Ngrumat Bondo Utomo yaitu 14,36% dari total keseluruhan kepemilikan saham. Penawaran umum perdana saham perseroan Samudra Indonesia dimulai pada tahun 1997, yaitu melalui Singapore Stock Exchange. Dan sampai pada tahun 1999, jumlah saham yang dicetak sebanyak 163.756 juta lembar saham. Dengan nilai nominal 81.878, serta saham harga penawaran 500 per saham. Dari presentasi kontribusi penjualan produk oleh kelima lini bisnis yang dikelola oleh Samudra Indonesia, dapat dilihat untuk Samudra Shipping sebagai bisnis utamanya sangatlah unggul, yang pada akhir tahun 2021 mencapai persentase tertingginya sebanyak 78,88% dari total keseluruhan penjualan. Pada kondisi internal Samudra Indonesia, tercatat laba bersih di tahun 2021 meningkat sebesar 37,1% atau mencapai 672,9 juta US dollar dari tahun sebelumnya. Kontribusi tertinggi diberikan oleh lini usaha Samudra Shipping yang mencapai 78,88% dari total pendapatan perusahaan. PDB Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tetap kuat. Pada triwulan 4 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,601% di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Untuk inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen Indonesia tercatat sebesar 5,51% dan inflasi inti dengan presentasi 3,36%. Bank Indonesia menaikkan jumlah suku bunga BI 7-day reverse report rate sebesar 25 pada 18 sampai 19 Januari 2003 menjadi 5,75% dan suku bunga deposit facility sebesar 5%, serta suku bunga lending facility sebesar 6,50%. Dan kurs nilai tukar rupiah Indonesia pada awalan tahun 2023 mencapai 15.470 per dolar Amerika Serikat. Pada perekonomian internasional, Januari 2023, IMF memprediksi pertumbuhan global tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,4% dan 2,9% atau lebih tinggi 0,2 dibanding proyeksi sebelumnya pada Oktober 2022. Tinjauan industri dari tahun 2021 adalah tahun yang sangat menantang untuk industri transportasi laut. Mobilitas yang tinggi pada industri transportasi laut sangat bertolak belakang dengan konsekuensi dari pandemi COVID-19. Pada posisi persaingan, kami membandingkan Samudra Indonesia dengan perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang yang serupa. Kami menggunakan sampel perusahaan BUMN, yaitu PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan perusahaan swasta, yaitu PT Soci Lines, TBK. Dapat dilihat dari total pendapatan selama tahun 2021, Samudra Indonesia masih berada pada peringkat terbawah di antara dua perusahaan lainnya. Namun, jika kita tinjau dari segi laba bersih per tahun 2021, maka dapat kita lihat untuk Samudra Indonesia memiliki peningkatan laba bersih yang cukup tinggi dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya. Maka dapat kita katakan Samudra Indonesia memiliki potensi yang cukup tinggi ke depannya untuk melakukan persaingan bidang pelayaran di Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, berikut adalah kinerja keuangan dari perusahaan SMDR. Dari rasio likuiditas, di sini kami membandingkan antara perusahaan swasta dan yaitu SMDR dengan perusahaan BUMN dengan perbandingan laporan keuangan tahun 2020 dan 2021. Dapat kita lihat pada tabel ini bahwa SMDR memiliki cash ratio tertinggi. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan.
yaitu pelayaran logistik. Sedangkan pada current ratio, SMDR mengalami penurunan karena terjadi peningkatan hutang yang berasal dari beberapa kesepakatan perjanjian long term lease. Selain itu, untuk quick ratio, SMDR sendiri mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun peningkatannya lebih rendah dari entitas lain karena terjadi peningkatan hutang daripada peningkatan aktiva lancar yang dimiliki. Berdasarkan rasio ini, kita dapat melihat bahwa SMDR memiliki likuiditas baik dalam pembayaran hutang jatuh temponya. Berikutnya adalah rasio solvabilitas, di mana pada rasio ini kita dapat melihat dari nilai DER dan DAR disimpulkan bahwa tingkat kemampuan SMDR mengalami penurunan, tetapi nilai rasionya masih dapat dikatakan solvable. Pada rasio aktivitas, berdasarkan rasio ini SMDR mengalami sedikit penurunan pada aset turnover dan receivable turnover daripada entitas lain, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam peningkatan penjualan terhadap persediaan dan total asetnya. Namun hal tersebut wajar karena perusahaan melakukan realisasi investasi barang modal yang berupa penambahan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya untuk keperluan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas. Berdasarkan rasio profitabilitas ini kita dapat melihat bahwa peningkatan pada gross profit margin menunjukkan bahwa tingkat pendapatan perusahaan baik yang ditunjukkan pada peningkatan pendapatan tahun 2021 sebanyak 37,1%. Penurunan pada operational profit margin, net profit margin, ROA dan menunjukkan bahwa presentasi penghasilan laba operasional melalui berbagai aspek aktivitas atau ekuitas belum terlalu efektif, dengan kesimpulan SMDR memiliki rasio profitabilitas yang kurang baik dibandingkan entitas pesaing. Berikutnya adalah kinerja dari arus kas SMDR. Berdasarkan analisis arus kas pada tahun 2021, perusahaan mencatat arus kas sebesar 234,8 juta US dollar, naik 125,4% dari tahun 2020 yang hanya sebesar 104,2 juta US dollar. Berikutnya adalah kinerja perseorangan yang baik namun harga pasar dalam keadaan overvalue. Ekonomi global. Pada ekonomi global, ini kita dapat melihat bahwa SMDR berfokus pada peningkatan kapasitas pelabuhan dan tol laut. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan perusahaan pelayaran dan logistik yang berintegrasi dengan konektivitas global. Dengan demikian, kami memberikan rekomendasi sell untuk Samudra dengan harga wajar Rp234,27 dan harga pasar Rp374. Perhitungan ini menggunakan metode Relative Valuation Price Book to Value (PBV) dengan membandingkan perusahaan sejenis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dapat disimpulkan harga saham Samudra masih dalam keadaan overvalue karena harga pasar lebih tinggi dibandingkan harga wajar. Kami menggunakan metode Relative Valuation PBV karena menurut buku Damodaran, Relative Valuation adalah valuasi perusahaan yang paling sering digunakan. Kelebihan dari metode valuasi ini mudah digunakan, tidak menghabiskan waktu, dan tidak menuntut banyak asumsi dibandingkan metode-metode lain. Kelebihan lain dari metode ini adalah di mana data kunci dalam bentuk rasio keuangan yang berbeda-beda telah tersedia. Dengan memperhatikan beberapa resiko yang tidak berdampak tinggi dengan terhadap keputusan investasi seperti resiko pasar, kenaikan tarif angkutan pelayaran pada periode 2021 sangat signifikan. Berdasarkan laporan Freight Rate Index bulanan Bloomberg Intelligence, PI tarif angkutan pelayaran tercatat meningkat 141% pada jalur pelayaran intra-Asia untuk periode Oktober 2020 sampai 2021. Selanjutnya, menimbang risiko kredit. Kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) hingga akhir Januari 2022 mencapai 141,3 miliar US dollar, setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ketahanan sistem keuangan juga tetap terjaga, terlihat dari rasio kecukupan modal capital adequacy ratio perbankan pada Desember 2021 sebesar 25,67% dan rasio kredit bermasalah sebesar 3% bruto dan 0,88% neto. Selanjutnya, menimbang risiko likuiditas. Salah satu hal yang menunjukkan kemampuan pembayaran utang adalah rasio kewajiban terhadap bank dibandingkan ekuitas, yang di tahun 2021 berada pada 118,4%. Rasio laba utang berada pada 1,97 kali pada periode 2021 tahun ini. Perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo. Likuiditas perusahaan tercermin dari rasio lancar dengan cara menghitung aset lancar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek sebesar 1,44 kali. Dengan keadaan tata kelola perusahaan yang baik dengan adanya manajemen yang mengkaji tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, dan manajemen menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan, serta manajemen yang mengimplementasikan pedoman GCG perseroan memiliki Whistle Blowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan dan pengendalian semua pengaduan dan laporan pelanggaran.
Oleh karena itu, kami merekomendasikan sell untuk saham Samudra dengan target harga wajar Rp234,27 dan harga pasar Rp374 dengan alasan bahwa Samudra memiliki kinerja keuangan yang baik dalam sektor transportasi dan logistik dengan keadaan harga pasar yang overvalue. Terima kasih.